Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, thumma amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang semoga dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita mulai, Bu. Kita mulai ya. Ya, silakan ibu-ibu yang di luar masuk, yang masih di luar. Dibuka halaman 880. 85. Masa 85? Golongan yang masuk Islam kan? Pembahasan kita apa judulnya? Ar-Ra'iul Awwal, generasi pertama? Ya. Apa judulnya? Ar-Ra'iul Awwal, Ar-Ra'iul Awwal. Ra'iul Awwal, generasi pertama. Oh, situ. Ya sudah. Oh ya, betul. Betul. Ya, artinya betul. 85. Ya, jadi yang mula-mula masuk Islam dalam dakwah Nabi, ya, yang pertama Khadijah bintu Khuwailid. Dan ini beliau masuk Islam yang pertama kali secara mutlak ya. Nah, yang kedua itu sebenarnya tes. Yang kedua sebenarnya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Beliau seorang pendeta Nasrani ya, yang masih berada di atas tauhid. Jadi setelah Rasul kembali tenang, kan Khadijah membawa beliau kepada Waraqah, menemui Waraqah. Lalu apa kata Waraqah? Wahai Muhammad, seandainya aku masih muda, saat ketemu atau saat nanti kaummu mengusirmu kelak, maka saya pasti akan membelamu, pasti akan membelamu sekuat tenaga saya. Ini kan alamat menunjukkan keimanan Waraqah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau telah wafat sebelum dapat menjalani Islam, kan itu jemaah. Karena walaupun dia orang Nasrani, tapi kalau sudah mengimani Nabi, ya berarti dia Muslim. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih Nabi mengatakan, la tasubbu Waraqah. Jangan kalian, oh ya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu itu ada ST katanya gratis, betul kan? Monggo Pak, diambil Pak. Diambil. Ambil sambil minum teh enak. Ambil lah Pak. Ambil deh tehnya. Jazakumullah khairan ya kepada muhsinin yang telah memberikan. Saya sudah 1 gelas alhamdulillah. Nah. Jadi kata Nabi dalam hadis sahih, la tasubbu Waraqah. Jangan kalian mencela Waraqah ibn Naufal. Fa inni ra'aitu lahu, karena sungguhnya saya melihat bagi dia Waraqah jannatan au jannataini, dapat 1 surga atau 2 surga. Ya. Jangan kalian mencela Waraqah bin Naufal. Sungguh aku melihat dia memiliki 1 atau 2
taman ini di surga. Baik. Maka dengan ini dapat dipastikan berarti Waraqah bin Naufal itu masuk dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berarti beliau, kesimpulannya ya, beliau laki-laki pertama yang masuk Islam. Baru nanti Abu Bakar. Nah, gitu loh jemaah. Jadi cara ngurutnya itu begitu. Ya. Adapun di dalam kitab kita ini, muallif mengurutkannya yang pertama secara mutlak adalah Khadijah, ya, bintu Khuwailid. Ya. Baru yang kedua siapa? Langsung Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu urutannya muallif ya. Jelas ya? Jadi catatan penting kita di sini sebagai tambahan terhadap kitabnya muallif di sini. Jadi kita katakan bahwa yang kedua ya, setelah Khadijah urutannya siapa? Waraqah dulu. Baru nanti yang ketiga adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu sudah dibaca apa belum Bu Abu Bakar itu? Taib, kita baca berarti ya. Taib. Wa badaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersegera menemui ila sadiqihi kepada temannya Al-Hamim yang dekat. Yani Abu Bakar itu sahabat karib, itu sadiqil Hamim. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa Abu Bakar disebut As-Siddiq? Karena demikian cepatnya Abu Bakar dalam membenarkan apa yang datang dari Nabi. Dan Abu Bakar itu banyak gelarnya Bapak Ibu. Yang pertama As-Siddiq, yang kedua Al-Atqa, yang ketiga As-Sahib, yang menemani di gua. Al-Atqa yang Allah sebutkan wasayajuna wasaya wasaja wasaya wasu'ah. Ayo ibu-ibu, wasaya surat Al-Lail, surat Al-Lail. Wasayajan wasayajannabuhal atqalladzi yu'ti malahu. Itu siapa Al-Atqa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Al-Atqa. Dan sungguh orang yang paling bertakwa itu akan dijauhkan, yang telah memberikan dijauhkan dari api neraka. Abu Bakar. Abu Bakar juga bergelar Al-Atiq. 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 Al-Atiq ini dua makna. Satu, orang yang Al-Atiq yang terdahulu, yang mula-mula masuk Islam. Yang kedua, Al-Atiq yang dibebaskan dari api neraka. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Banyak ayat yang turun terkait Abu Bakar yang menunjukkan keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di antaranya gelarnya di sini As-Siddiq radhiyallahu anhu. Liyukhbirahu, untuk memberitahukan ya kepada Abu Bakar bima akramahullahu bihi minan nubuwah, memberitahukan terhadap apa yang Allah telah memuliakan beliau dengan kenabian, warisal dan kerasulan. yakni Abu Bakar didatangi oleh Nabi ya, lalu Nabi menyampaikan tentang apa yang telah Allah muliakan Nabi dengan kenabian, kerasulan. Wa yad'uhu ilal imani bihi, dan untuk berdakwah menyeru kepada Abu Bakar untuk beriman. Fa'amana awwala man aman bihi alal itlaq minar rijal. Perkataan mu'allif ini perlu di garis bawah, diberi catatan ya. Maka fa'amana awwala man aman bihi, maka berimanlah beliau dan orang yang pertama beriman alal itlaq minar rijal, secara mutlak dari kaum laki-laki ya. Padahal kita katakan yang benar adalah Waraqah bin Naufal. Cuman maksud mu'alif begini, yakni ketika telah turun perintah dakwah, maka Nabi menyeru Abu Bakar karena Waraqah kan sudah wafat. Gitu loh. Jadi tidak disalahkan juga. Cuman kalau secara mutlak laki-laki pertama ya Waraqah. Tapi kalau ditinjau dari tinjauan sudah turunnya wahyu perintah dakwah, gitu. Kalau Waraqah kan baru turun wahyu di Gua Hira.
Adapun setelah perintah untuk berdakwah, yang kedua kalinya baru Nabi menyampaikan ini kepada Abu Bakar. Jadi secara otomatis Abu Bakar adalah manusia atau laki-laki pertama secara mutlak ditinjau dari setelah turunnya perintah dakwah. Wa kana asghara minhu sallallahu alaihi wasallam, dan beliau lebih kecil, lebih muda dari Nabi bisa natain 2 tahun. Jadi Abu Bakar lebih muda dari Nabi 2 tahun. Wa sadiqan lahu, dan Abu Bakar adalah menjadi sahabat Nabi mundu ahdin qadim, sejak sudah lama. Ini sebelum Nabi jadi Rasul, dari sejak zaman masih muda itu sudah teman akrab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arifan bisirrihi wa alaniyatihi, mengetahui rahasia dan secara terang-terangannya dalam kehidupannya. Ini sudah teman akrab, teman dekat, makan bareng kemana-mana gitu maksudnya. Fakana imanuhu a'jala syahidin ala sidqihi sallallahu alaihi wasallam, dan keimanan Abu Bakar ini menjadi bukti yang paling adil atas kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ini memiliki banyak keistimewaannya ya. Di antaranya cepatnya itu dalam menerima hidayah. Nabi mengatakan ma'aratul Islam ala ahad illa kanat lahu kabwah. Tidaklah aku tawarkan Islam kepada seorang pun kecuali pasti mereka ada ragu-ragunya gitu. Pasti itu. Illa Abu Bakrin, kecuali Abu Bakar. Begitu didakwahi Nabi langsung saja. Langsung saja. Maka ketika orang-orang Quraisy saat itu, Nabi ketika Isra Mi'raj ya, orang Quraisy datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, temanmu tuh ngomong katanya habis dari langit sekarang. Dari Mekah ke Palestina, ke Baitul Maqdis lalu naik ke langit. Dalam semalam udah turun lagi ke bumi katanya. Ya. Gimana, kau percaya kah? Itu kata mereka. Kata Abu Bakar, siapa yang ngomong itu? Temanmu itu lah Muhammad, temanmu Muhammad. Oh, kalau beliau Rasulullah, jangankan ke langit semalam turun lagi, yang lebih aneh dari itu pun aku pasti percaya. Yang lebih aneh dari itu pun pasti aku percaya. Subhanallah. Inilah makanya Abu Bakar dikenal dengan As-Siddiq ya. Nah, bahkan Nabi sampai suara apa itu? Tolong aja ngiang-ngiang gitu. Saya ini suka hilang konsentrasi kalau ada yang, saya punya penyakit jelek saya itu. Jadi kalau ada anak di masjid saya nggak bisa. Tapi sebenarnya boleh anak-anak di masjid ribut tuh boleh. Tapi saya nggak bisa. Tapi boleh ya. Masalah. Baik. Tapi ada kisah menarik tentang Abu Bakar. Nabi suatu hari bercerita. Kata Nabi, bainama rajul, ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tolong disimak kisahnya. Bainama rajul yasuqu baqarah. Suatu ketika ada orang yang sedang membawa seekor sapi. Qad hammala 'alaiha, yang sapi itu disuruh untuk membawa beban di atasnya. Ya. Faltafat ilaihi, lalu sapi itu noleh kepada orang yang gembala tadi atau yang bawa tadi. Fakalamathu, dan sapi ngomong. Kata Nabi cerita, sapinya ngomong. Faqalat, kata sapi, inni lam ukhlaq lihada. Saya ini, bangsa sapi ini, saya ya, enggak diciptakan oleh Allah bukan untuk mikul barang. Kalau mikul barang ya keledai, ya unta. Saya sapi ini
khuliqat lil harth. Namanya saya sapi ya untuk bajak sawah atau ladang. Itu kerjaan saya. Lah kalau saya dibebani bawa beban seperti ini, ya. Lalu mendengar cerita Nabi ini, ada di situ orang yang dengar lalu nanya, subhanallah katanya, sapi kok bisa ngomong gitu. Subhanallah, sapi kok bisa ngomong gitu. Ini Nabi yang cerita kan, kalau Nabi kan tidak mungkin bohong, ya. Akhirnya kata Nabi, fa inni uminu bidzalik. Tapi saya sendiri kata Nabi, saya percaya karena wahyu ini dari Allah bahwa sapi ngomong, saya percaya. Lalu kata Nabi, wa Abu Bakrin wa Umar ibn al-Khattab, juga pasti percaya Abu Bakar dan Umar. Padahal Abu Bakar Umarnya ndak ono di situ, ndak ada. Coba ini menunjukkan apa ini? Nabi ngomong, saya beriman kalau sapi itu bisa ngomong, demikian pula siapa? Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar Umar ndak ada di situ padahal. Ini menunjukkan apa jemaah? Nabi mentazkiyah Abu Bakar dan Umar, demikian kuatnya iman. Yani kalau aku Muhammad yani ngomong apapun pasti percaya. Itu loh jemaah. Ini orang ini kan seolah kok ragu gitu, yang ngomong Rasul kok, yang cerita Rasul kok masa mosok ya, mosok ono sapi iso ngomong, mosok. Loh kok mosok yang ngomong Rasul kok? Kalau Rasul itu ndak oleh mosok-mosok, nggak oleh. Isi iman pokoknya, masih ndak masuk akal. Gitu loh. Ya ditarik. Ayo, Pak. Jelas Bapak Ibu, ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Berarti level iman Abu Bakar dan Umar di sini ya, Nabi nyebut dua orang itu. Maka pantas kalau Abu Bakar dan Umar dikuburkan sebelah Nabi. Itu jemaah. Yang kata orang Syiah, dua orang ini, Abu Bakar dan Umar adalah dua berhala Quraisy, naudzubillah. Ahli neraka jahanam. Kafir dua-duanya. Dan kalau sholat orang Syiah mesti ada doa laknat untuk Abu Bakar dan Umar. Kalau sholat ada doa laknatnya untuk Abu Bakar dan Umar. Naudzubillah min dzalik. Ya. Justru Nabi menyatakan tingkat keimanan Abu Bakar dan Umar demikian tinggi. Yani pasti akan mempercayai apa yang diucapkan Nabi, itu maknanya. Ya. Suatu ketika juga Nabi pernah naik Gunung Uhud. Ya, naik Jabal Uhud. Yang sudah ke Madinah mungkin sudah lihat bagaimana tingginya Jabal Uhud. Ya. Naik. Berarti ini juga kita kalau mau naik gunung sesekali ya jamaah olahraga itu tidak apa-apa, bagus. Ya, naik gunung, tapi bukan untuk golek wangsit atau golek, bukan, ya untuk ya refreshing lah jamaah, dibolehkan hal seperti itu. Lalu tiba-tiba gunung Uhud berguncang ya, bergetar dia. Lalu apa kata Nabi? Usbut Uhud, wahai Uhud, tenang, jangan bergetar. Fa inna ma'alaika nabi wa siddiqun wa syahidan. Karena sekarang di atasmu tidak lain kecuali satu orang nabi, satu orang yang siddiq, lalu dua orang yang akan mati syahid. Siapa yang dimaksud? Siddiq yang Abu Bakar, yang dua mati syahid siapa? Umar dan Utsman. Masih hidup orangnya, tapi disebut syahid, yakni akan mati syahid. Oh, jemaah terbayang kan? Kira-kira kalau ada yang ngomong ke antum akan mati syahid, mati terbunuh ya nih. Kan sudah mengerikan saja, ya kan? Jadi antum akan mati syahid misalnya, ya sudah berarti siap-siap antum akan mati dalam keadaan dibunuh, mati syahid. Jadi syahid itu ada tiga macam. Yang dimaksud di sini mati di medan atau mati yang akan dibunuh, itu maksudnya. Jadi syahid itu ada tiga. Ada syahid di dunia, yaitu orang yang perang di jalan Allah, medan perang melawan orang kafir, tapi syahid di dunia, yakni dia hanya ria, ingin dipuji orang, maka dia syahid di dunia. Yang kedua, syahid itu dunia akhirat, itu yang berperang di medan perang ikhlas mengharap wajah Allah. Dan yang ketiga, syahid itu syahid di akhirat saja, yaitu mereka yang mati dengan cara tertentu. Mati al-mabtun, yang mati diakibatkan sakit di wilayah perutnya.
Wilayah perut itu jemaah termasuk ya jantung, ya sakit, ya usus, apapun pokoknya di wilayah perut. Kata Imam Nawawi, segala hal yang sakit wilayah perut yang menyebabkan kematian, syahid matinya. Al-magruq yang mati tenggelam, al-mahruq yang mati terbakar, al-mahdum itu syahid akhirat semuanya. Yang mati kena reruntuhan atau yang mati kena benturan. Kalau Syekh bin Baz mengkiaskan kepada orang yang ditabrak mobil atau kecelakaan lalu lintas. Itu sama, mati yang syahid karena adanya benturan. Ya, terbentur, benturan aspal terlempar kegencet mobil dan semisalnya, atau ketabrak mobil, ketabrak kereta. Itu semuanya termasuk diantara dikiaskan kepada al-mahdum. Lalu al-matu'un yang mati kena wabah apapun wabahnya, termasuk COVID. Kalau antum percaya adanya COVID, ya karena COVID itu kemarin wallahu alam manusia terbagi dua. Ada yang percaya sama COVID, ada yang karena katanya COVID itu settingan saja. Jadi dia nggak percaya adanya COVID. Tapi mau sone settingan ala salam dunia kabeh sampai hajian libur loh jemaah. Nek memang ini settingan gitu loh. Ya, dan kita memang harus percaya kepada tenaga-tenaga ahli di bidangnya seperti para dokter yang menyatakan adanya COVID. Ya. Cuman ya memang kok aneh gitu ya, masya Allah ya. Alhamdulillah, cuman berapa tahun jemaah? Setahun setengah ya? Sampai 2 tahun? Masya Allah. Banyak COVID-19. Apa? COVID apa namanya? 19 ya. Nah. Baik, itu apapun wabahnya ya, yang meninggal itu syahid. Termasuk yang dibunuh. Man kutila ya duna nafsihi, man kutila duna malihi, itu syahid. Kata Nabi, orang yang dibunuh baik karena mempertahankan jiwa atau dibunuh mempertahankan harta, itu mati syahid. Nah, Utsman dan Umar dan Utsman itu mati syahid di bidang apa? Maksudnya dibunuh. Dibunuh oleh, kalau Umar oleh orang Majusi, Abu Lulu al-Majusi, yang kuburannya sekarang diagungkan oleh orang-orang Syiah. Baba Syuja', sang pemberani. Siapa yang telah membunuh Umar radhiyallahu anhu? Adapun Utsman dibunuh oleh orang Islam sendiri, oleh orang Khawarij yang berpemahaman sesat menyimpang. Ya. Nah, jadi ini keistimewaan dalam hadis ini. Nabi menyebut Abu Bakar adalah as-siddiq. Ini yang selalu membenarkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi dia teman dekat Nabi yang selisih usianya berapa tahun kata mu'alif? 2 tahun. Yani Abu Bakar ketika Nabi diangkat menjadi Nabi kan usia 40 tahun jemaah ya. Berarti Abu Bakar 38 tahun. Maka kata Nabi juga bersabda tentang Abu Bakar, ma nafa'ani malun qat ma nafa'ani malu Abi Bakrin. Tidak ada harta yang lebih bermanfaat bagiku melebihi dari hartanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi banyak keistimewaan Abu Bakar. Ya. Ketika mendengar itu Abu Bakar menangis. Kata Nabi kan tidak ada harta yang paling bermanfaat bagiku kecuali harta Abu Bakar. Maka apa kata Abu Bakar sambil menangis? Ma ana wa mali ilalak. Tidaklah diriku dan hartaku ya Rasul kecuali hanya untukmu. Tidak ada jiwaku, diriku dan hartaku semuanya untukmu. Makanya ketika suruh bersedekah, kalau Umar kan bawa separuh harta tuh Umar tuh. Dan itu Umar merasa pede. Dibawa separuh hartanya, dibawa ke hadapan Nabi. Lalu ditanya, "Ya Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" "Tenang ya Rasul, si ono separuh. Iki separuh hartaku kabeh wis ya sampean. Yang separuh ono tenang ada." Terus katanya datang Abu Bakar, seret ujuk-ujuk datang Abu Bakar. Lalu Nabi tanya, "Abu Bakar, ini harta yang kau sisakan untuk keluargamu berapa?" Kata Abu Bakar, "Yang aku sisakan hanya Allah dan Rasul, enggak ada lagi, sudah ini semua hartaku sudah habis." Kata Umar, "Aku tiwas wis pede, disangkanya paling mantap, si kalah sama Abu Bakar." Akhirnya Umar saat itu mengatakan, "Aku nggak bisa ngalahkan Abu Bakar dalam segala hal." Sudahlah, dalam amal, dalam apapun. Jadi kalau
Umar bawa separuh harta, Abu Bakar bawa seluruh hartanya. Ya. Baik. Kemudian Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, man ahabun nas ilaik?" Amr bin Al-As bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man ahabun nas ilaik?" Wahai Rasul, siapa orang yang paling kau cintai? Kata Nabi, Aisyah. Masya Allah ya. Jadi suami itu dianjurkan untuk mengungkapkan cinta itu. Walaupun sudah lama rumah tangga. Memang para jamaah ya, kita rumah tangga ini awalnya memang cinta. Ujung-ujungnya kalau sudah sepuh, sudah tua, cinta sudah nggak ada lagi. Yang ada tinggal apa jemaah? Tinggal kasih sayang sudah. Makanya mawaddatan warahmah. Cinta dan rahmat kasih sayang. Kalau dulu mungkin, sekarang cinta itu kan sudah pudar lagi, kita sudah tua, cintanya pudar jemaah. Yang tinggal apa? Kasih sayang. Namun tetap cinta itu harus diungkapkan walaupun kita bohong. Iya boleh. Jadi jenengan kepada istri itu ungkapkan cinta walaupun bohong. Ya, karena dibolehkan berdusta dalam perkara-perkara untuk menumbuhkan cinta, boleh. Antum bahkan nggak boleh jujur kepada istri ketika istri tanya masakan. Mas, biar masakanku mas. Nek sampean jujur, yo mati sampean. Kan ndak enak tuh masakan nih, kasinan. Piye mas masakan mas? Oh masya Allah deh, ndak ono. Ndak ono sing koyo ini ndak ono. Piye mas? Maksudnya saking ndak enak ya, tapi masya Allah ya. Ojo sampai sampean jujur. Masya Allah deh, wis enak masya Allah. Makanya ada kisah jemaah. Ada seorang suami yang memang selama ini tidak pernah muji istrinya. Lalu ada syekh berceramah di masjid menganjurkan bahwa istri itu harus dipuji. Istri itu senang pujian. Nek suami senang penghormatan. Nek istri tidak. Istri senang dengan pujian. Masya Allah deh kamu kok cantik deh masakan. Pokoknya puji dah. Ini orang tidak pernah muji istri, tidak pernah. Lalu pas pulang dia praktekkan apa yang disampaikan oleh syekh. Selama ini tidak pernah muji dia. Pas itu waktu mau sarapan dia ingat. Istrinya antarkan sarapan, soto, lalu suaminya muji. Masya Allah deh, sotonya ini luar biasa, enak banget, Masya Allah aku sampai. Tapi malah marah istrinya. Kurang ajar kamu mas. Selama ini aku masak, tidak pernah kau puji. Giliran iki soto itu tonggo, kirimannya tonggo, kau puji-puji. Dasar kurang ajar katanya. Akhirnya dia, oh iya, nggak pernah selama ini dia muji. Jadi boleh pak berbohong aja, bohong dusta boleh, ya. Nah Nabi aja mengungkapkan orang yang paling cintai Aisyah, tidak malu-malu Nabi, tidak gengsi Nabi untuk mengatakan Aisyah. Ya. Lalu kata Amr, wa minna rijal, kalau laki-laki siapa ya Rasul? Baru kata Nabi, Abuha. Siapa Abuha? Bapaknya Aisyah, yakni siapa? Abu Bakar. Lalu Nabi menyebutkan pula yang lain. Lalu siapa? Lalu Umar. Lalu siapa? Utsman. Akhirnya Amr bin Al-As tidak melanjutkan lagi. Karena kan maksud Amr itu, lalu siapa? Lalu kamu. Ternyata Nabi tidak ngomong kamu, malah ngomong yang lain. Akhirnya wis putus asa, wis meneng wis. Siapa dia? Amr bin Al-As. Siapa sahabat Amr bin Al-As? Sahabat Nabi yang punya keutamaan. Dia ahli strategi, siasat, ahli delegasi, ya. Cuman sayang masuk Islamnya lambat. Jadi dia tidak memiliki keutamaan as-sabiqunal awwalun. Jadi orang itu, sahabat itu dinilai yang paling utama yang mula-mula masuk Islam. Lah Amr bin Al-As lambat masuk Islamnya. Itu setelah peristiwa Hudaybiyah. Jadi beliau ini tidak ikut Badar, tidak ikut Uhud, tidak ikut Hudaybiyah. Sementara Allah menjamin yang ikut Hudaybiyah itu, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah ridha kepada orang beriman yang membaiatmu Muhammad di bawah pohon. Allah nyatakan Muhajirin dan Ansar. Dan Amr bin Al-As yakni tidak termasuk dalam hal-hal seperti itu. Terlambat. Ya, makanya setelah perang Datu Salasil dan Amr sebagai
apa namanya ya, ada ikutlah peperangan di situ, nanya Nabi, orang yang paling dicintai siapa? Dia berharap ya Amr bin Al-As gitu, ternyata Nabi tidak nyebut. Ini kan menunjukkan, yang poin kita di sini adalah Nabi menyebut Aisyah, menyebut Abu Bakar ya. Berarti menunjukkan cintanya Nabi kepada Abu Bakar demikian luar biasa. Berikutnya siapa? Yaitu yang keempat ya. Wa min awali min man amana bihi Ali. Dan antara yang pertama juga beriman adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, kana tahta kafalatihi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Ali ya berada di bawah kafalah asuhan Nabi, muqiman indahu, tinggal bersama Nabi, yut'imuhu wa yasqihi, ya, Nabi memberinya makan, Nabi memberinya minum, wa yaqumu bi amrihi, serta Nabi urus urusannya, li'anna Quraisyan asabathum maja'ah, ya. Kenapa Ali dipelihara oleh Nabi saat itu? Karena saat itu Quraisy mengalami musibah maja'ah, dilanda paceklik, ya, dilanda yakni apa ya, paceklik ya, sulit makanan. Sementara Abu Thalib, ayahnya Ali bin Abi Thalib, itu mukillan. Jadi Abu Thalib sebenarnya miskin, ya. Sementara kasirul aulad, anaknya banyak Abu Thalib itu. Maka Nabi mengambil Ali, wa kafala al-Abbas ibnahu Ja'faran, lalu Al-Abbas paman Nabi yang lain mengambil Ja'far, dan Nabi ngambil Ali karena kemiskinan. Ya luar biasa ya. Fakana ka'hadi auladihi ila anja'ati nubuwah. Maka Ali seolah-olah seperti anak Nabi sendiri sampai datangnya kenabian. Waqad nahajal bulugh. Saat itu Ali hampir mencapai usia balik. Yani usia anak-anak lah. Hampir usia balik. Ali masuk Islam. Yuqalu, dikatakan bahwa kana umruhu, Ali saat masuk Islam, asyra sinin, usia 10 tahun. Perhatikan Bapak Ibu, apa namanya, fase usia anak itu 3 fase. Satu, fase dari sejak lahir sampai usia 7 tahun. Nah, usia 7 ini adalah disebut usia tamyiz, ya, tamyiz. Dan anak yang tamyiz usia 7 tahun itu mulai diperintah sholat. Berarti kalau sebelum 7 tahun tidak usah, tidak perlu. Tapi kalau mau dalam rangka mengajarkan boleh. Tapi kalau memerintahkan tidak perlu, karena perintah nanti di usia berapa? Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin. Perintahkan anak kalian sholat usia 7 tahun. Jelas jemaah? Enggak wajib sholat, tapi antum memerintahkan wajib. Anak, antum memerintahkan wajib. Jangan sampai anak 7 tahun mau sholat, mau tidak sholat, nggak usah, anda perintah, salah. Tapi kalau di bawah itu 5 tahun misalnya, nggak usah, nggak perlu. Biar anak nggak sholat pun tidak apa-apa. Tapi kalau untuk membiasakan misalnya tidak masalah, tapi tidak sampai wajib diperintah. Ya. Itu namanya tamyiz. Dan anak yang belum tamyiz, belum 7 tahun, jemaah, itu kalau sholat, kalau puasa, seluruh ibadahnya, anak yang belum tamyiz, belum 7 tahun, seluruh ibadahnya tidak sah. Illa, kecuali fil haji wal umrati faqat, kecuali haji dan umrah. Jadi haji umrah walaupun 5 tahun maka sah. Gimana maksudnya? Iya, anak kecil 5 tahun dibawa umrah sah dia. Yani ketika tawaf kita gendong. Jadi anak ini tawaf. Ya, kalau laki-laki pakaikan pakaian ihram, anak 5 tahun ini. Kita tawaf, kita bawa sa'i, kita cukur rambutnya. Selesai kita cukur rambutnya dia anak ini, maka sudah umrah. Haji dan sah. Adapun salat, enggak. Anak 6 tahun, anak 5 tahun, anak 3 tahun tidak sah dia kalau salat. Dan tidak wajib salat.
tidak wajib dan tidak sah. Maka tamyiz itu adalah syartul wujub wa syartus sihah. Tamyiz adalah syartul wujub wa syartus sihah. Tamyiz itu syarat sah dan syarat wajibnya ibadah. Yakni kalau belum tamyiz, belum 7 tahun, tidak wajib dan tidak sah ibadahnya. Kecuali apa tadi? Haji dan umrah sah ibadahnya. Jelas ya, Baik, tamyiz. Yang kedua, fase tamyiz sampai fase umur 10 tahun. Ya. Umur 10 tahun. Maka ini diperintah sholat dan pisahkan tempat tidur ya. Jadi fase pertama 1 sampai 7. Itu fase anak-anak dia nggak wajib sholat, nggak wajib apapun ibadah kecuali haji umrah. Yang kedua fase tamyiz dari usia 7 sampai 10. Ya. Maka ini disebutnya wajib dia perintahkan sholat dan pisahkan tempat tidur. Yang ketiga dari usia 10 sampai masa balik, yaitu mulai balik itu ditandai dengan 4 tanda kalau perempuan, kalau laki-laki 3 tanda. Apa yang pertama tanda balik kalau usia 15 tahun, yang kedua tanda balik kalau enggak usia 15 tahun, tapi yang kedua yakni ihtilam, mimpi basah. Ya, baik laki atau perempuan. Yang ketiga adalah tumbuh tumbuh bulu di kemaluan kubul atau dubur yang bulunya bulu yang kasar, bukan bulu yang lembut ya, bulu kemaluan tapi yang kasar. Kalau sudah tumbuh itu tanda balik walaupun belum 15 tahun. Nah, kalau perempuan tambah 1 yaitu haid. Perempuan kalau sudah haid berarti sudah balik. Jelas jemaah ya? Jadi cuma di antara syariat Islam bagi anak-anak kita kalau usia 10 tahun, ya kata Nabi wadribuhum wa hum abna'u 'ashrin, dan pukul mereka kalau enggak sholat di usia 10. Nah, jadi usia 10 itu ditekankan perintah sholatnya sampai kalau enggak pun dipukul, walaupun mereka belum wajib, tapi harus sudah ditekankan. Dan yufarik bainahum fil madaji' dan pisahkan tempat tidurnya. Jadi jenengan kalau di rumah nggak punya banyak kamar, ya kamar cuma 1, anaknya ada 3, kamar cuma 1, 2 sama suami istrinya ya, untuk anak cuma 1, ini kamar di rumah itu cuma 2, maka orang tuanya 1 kamar, lalu anaknya 1 kamar, 3 orang, tapi ranjangnya dipisah, ranjang susun kayak di pondok, ya tidak boleh tidur bareng. Pisahkan, itu sunnah, itu bagian dari syariat. Ya, beri. Makanya kalau buat rumah ibu-ibu agak tinggi langit-langitnya supaya anak bisa ditempel kayak pindang itu disusun 4 misalnya, ranjangnya 4 tingkat gitu, jadi agak tinggi gitu, supaya tidak sampai campur ketika tidur. Apalagi 1 selimut nggak boleh. Ya, nah ini dalam Islam. Baik. Wa huwa awwalu man amana bihi minas sibyan, dan Ali yang pertama beriman dari golongan anak-anak ya. Baik. Wa min awal man amana bihi maulahu, dan diantara yang pertama beriman kepada Nabi adalah maulahu. Maula itu mantan budak. Mantan budak beliau yaitu Zaid ibnu Harithah. Zaid bin Harithah. Jadi awalnya ini budaknya Khadijah, lalu dihadiahkan kepada Nabi. Ya, Zaid bin Harithah atau bin Harithah ibnu Syarahil al-Qalbi. Wa kana qad usira ayyam al-jahiliyah wa bi'a. Beliau ini Zaid bin Harithah itu ditawan ya pada saat dulu di peperangan zaman jahiliyah gitu. Wa bi'a, lalu dijual belikan. Nah, Islam, perhatikan ini. Islam tidak menghendaki perbudakan. Tapi karena perbudakan sudah ada sebelum Islam, maka Islam mengaturnya. Gitu loh. Bagaimana caranya? Perbudakan dalam Islam.
Jadi Islam melarang menjual belikan budak, nggak boleh. Cuman kalau sudah kadung jadi budak dan sudah ada sebelum Islam, maka Islam mengatur. Di antaranya dianjurkan untuk memerdekakan budak-budak yang mukmin, yang muslim. Jadi tidak boleh memerdekakan budak yang kafir dengan hikmah, tujuannya supaya orang kafir ini ada pada kita, hidup dengan keluarga kita sehingga akan mendapat hidayah gitu. Maka nggak boleh memberikan budak yang kafir, nggak boleh. Karena kalau dimerdekakan nanti dia bebas, akan kembali ke negerinya, menjadi orang-orang kafir, hidup bersama orang-orang kafir. Maka memberikan budak itu harus yang beriman. Ini menunjukkan Islam tidak menghendaki perbudakan. Adapun karena sudah ada sebelum Islam, ya Islam mengatur. Tapi Islam menganjurkan, makanya kafarat mereka kan budak kan. Seperti tersunnah kafarat sumpah. Itu adalah memilih dari 3. Memberi makan 10 orang miskin, memerdekakan budak, atau memberi pakaian 10 orang miskin, memberi pakaian. 3 ini. Kalau tidak mampu, baru badalnya puasa 3 hari berturut-turut. Ya, memberikan budak. Ada berarti dianjurkan dalam kafarat-kafarat. Lalu fashtarahu Hakim bin Hizam. Lalu Zaid bin Harithah ini ya dibelilah oleh Hakim bin Hizam. Lalu oleh Hakim bin Hizam wa wahabahu li ammatihi Khadijah. Oleh Hakim bin Hizam dihadiahkan, ya, dihibahkan. Jadi hibah itu pemberian, dihadiahkan. Jadi pemberian itu ada 3 jemaah ya. Ada wakaf, ada wasiat, ada hibah. Wakaf, wasiat, hibah. Kalau waris ya beda lagi. Wasiat, wakaf, hibah. Kalau hibah pemberian. Saya sarankan bagi para orang tua yang masih hidup, kalau dikhawatirkan nanti anak-anaknya akan rebutan warisan atau pembagian menjadi kayak mereka kacau, tidak menuruti syariat, apalagi anak-anaknya mungkin banyak yang juga belum ngaji, tidak paham, maka sebaiknya ketika kita masih hidup, anak-anak masih ada, itu boleh dihibahkan. Dan kalau hibah itu boleh sama rata. Itulah jemaah. Kalau waris nggak boleh sama rata. Ya. Terus yang kedua wasiat. Kalau wasiat itu kita wasiat, yakni kita merencanakan akan memberikan harta, nanti berlakunya nanti kalau kita mati. Nah wasiat ada aturannya, tidak boleh lebih dari 1/3. Terus yang kedua tidak boleh kepada ahli waris yang pasti. Ahli waris yang pasti dapat warisan nggak boleh. Boleh kepada ahli waris yang pasti nggak dapat. Siapa contoh yang pasti nggak dapat? Saudara kita. Kalau kita punya anak laki-laki, saudara kita pasti nggak dapat. Karena terhalang oleh anak. Jadi anak, kalau orang punya anak laki, sudahlah itu menghalangi kepada semua sudah. Itu cuma anak laki. Tapi kalau ada orang cuman punya anak perempuan, saudara kita itu dapat. Makanya paman itu paling seneng nih anak perempuan. Karena anak perempuan tuh nggak menghalangi dapat waris. Tapi anak laki wis ngente-ngente no. Apa maneh nek mayit mek punya 1 orang anak laki-laki, warisane kabeh entek. Jadi anak laki itu Masya Allah waris panggedenya gitu loh. Enak gitu loh. Nek seumpama ndak punya anak lagi yang lain. Tapi kalau anak perempuan ya laki dibagi dengan anak perempuan, namun laki dapat 2 bagian. Anak perempuan ini namanya waris, ya. Jadi kalau wasiat pemberian yang berlakunya setelah mati. Tapi syaratnya tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Jadi kalau kita cuma punya harta berapa, misalnya 100 juta misalnya, ya tidak boleh wasiat 50 juta, nggak boleh. Ya, karena itu separuh harta. 1/3 pun itu sudah kebanyakan. Jadi harusnya kurang dari 1/3. Kalau 100 juta berarti berapa? Di bawah berapa, Bu? 25 juta ke bawah. Jadi kalau mau wasiat, ya. Jadi kalau hibah itu bisa rata, Pak. Anak laki perempuan itu sebagai rata ya, wis, misalnya. Itu hibah. Nah, ini wa wahabahu, dan dihibahkan budak tadi yaitu Zaid bin Harithah oleh Hakim bin Hizam kepada ammah, bibi. Cuman bibi dari pihak bapak, yakni adiknya atau kakaknya
Jadi dalam istilah orang Arab nggak ada istilah uwa itu apa ya? Bu'le ya. Bu'de sama bu'li nggak ada di Arab. Kami di Sunda ada. Kalau tua itu uwa, kalau kecil mamang abibi, bibi. Itu di Sunda. Di Jawa yakni le dan de. Di Arab nggak ada. Pokoknya yang namanya mau adiknya bapak, kakaknya bapak, semuanya ammah, sama namanya ammah. Nah, jadi Hakim bin Hizam ini hubungan dengan Khadijah adalah bibinya dari pihak ayahnya. Ya. Lalu fawahabathu Khadijatu, lalu oleh Khadijah dihadiahkan lagi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya oleh Nabi pun ya dimerdekakan, bahkan dijadikan anak angkat. Sehingga sampai-sampai dinamakanlah Zaid bin Muhammad. Akhirnya Allah larang. Tidak boleh. Itu namanya tabanni. Tabanni yakni mengangkat, mengadopsi anak yang anak itu dinisbatkan dalam hal nama, dalam hal warisan dan semua kepada bapak angkatnya. Ini tidak boleh. Jadi anak angkat nggak dapat warisan. Anak angkat nggak boleh dibinkan kepada bapak angkat, nggak boleh bin, nggak boleh. Jadi bin itu nggak boleh sembarangan, Bapak Ibu. Dalam Islam, bin menasabkan ya kepada orang tua yang bukan orang tuanya, bin ya, nggak boleh. Itu hukumnya haram, kufur kecil, nggak boleh. Makanya para sahabat, walaupun bapaknya kafir, ya tetap dibinkan kepada bapaknya. Umar bin Al-Khattab, kafir Al-Khattab. Tapi gimana? Ali bin Abi Thalib kafir. Jadi jangan mentang-mentang kafir bapaknya lalu nggak mau bin kepada bapaknya. Nggak boleh menisbatkan yakni nasab yang bukan kepada. Ya. Makanya paling bahaya lagi kalau menasabkan nasab kepada Nabi padahal bukan anak cucu Nabi. Ini sekarang lagi ramai kan istilah Ba'alawi. Kasus-kasus Ba'alawi yang katanya ngaku cucu padahal bukan. Ini kita nggak ikut campur urusan itu, sudah terserah. Yang dusta ya nanggung dosanya, yang ya. Lagi pula bagi kita yang namanya anak keturunan Nabi, ya kan? Kita anggap dan kita hormati, muliakan ya kalau memang dia mengajarkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi kedekatan kepada Nabi tidak sekonyong-konyong langsung mulia. Karena Abu Lahab paman Nabi. Apakah mulia Abu Lahab? Tentu tidak. Jadi paman Nabi, apanya Nabi, kalau dia tidak beriman, tidak melaksanakan sunnah Nabi, maka tidak ada apa-apanya. Jelas ya? Sehingga mengadopsi anak itu tidak boleh dalam Quran, namun yang dimaksud menisbatkan nasab dan mendapatkan warisan dan semisal. Tidak boleh. Tapi kalau mengadopsi anak boleh tidak? Boleh. Cuman binnya kepada bapaknya. Gitu loh. Binnya kepada bapaknya yang asli. Tidak boleh kepada bapak angkatnya. Kemudian tidak ada waris. Maka yang ada nih bagi para orang tua yang mengadopsi anak, ya, dia kan tidak akan dapat warisan nanti kalau kita meninggal, pasti itu. Maka mumpung masih hidup, kasih. Ya, anak angkat kita kalau kita mau kasih harta, ya, kasih. Berapa mungkin satu rumah kah, satu tanah kah, kasih. Tulis di notaris dan semisalnya, ya. Tulis pernyataan saya hibahkan kepada anak angkat saya bernama Fulan bin Fulan. Nanti sisanya buat ahli waris misalnya, tidak masalah. Jangan sampai karena nanti ketika kita meninggal anak angkat itu, ya, anak angkat orang lain atau yang semisal tidak mendapatkan apa? Warisan. Nah, wa alima bihi abuhu, wa alima bihi abuhu, dan ayahnya wa ammuhu serta pamannya yakni Zaid bin Harithah mengetahui hal itu, jadi bahwa Zaid dijadikan anak angkat oleh Nabi. Faja'a ila Rasulillah, maka dia datang kepada Nabi. Fakalamahu, dan keduanya bicara kepada Nabi, ya, ayahnya dan pamannya Zaid.
liyuhsina ilaihima fi fidaihi. Ya, jadi untuk supaya Nabi berbuat baik kepada keduanya, bapaknya dan pamannya, fi fidaihi, untuk menebus Zaid. Ini Zaid mau dibawa pulang, mau ditarik. Kan sudah dimerdekakan oleh Nabi. Ya sudah, mau dibawa pulang gimana? Maka fada'a Rasulullah SAW Zaidan. Akhirnya Nabi pun panggil Zaid. Zaid, sini. Ini ada bapakmu, ada pamanmu. Gitu loh, Pak, yang asli. Bapaknya yang asli, pamannya yang asli. Wa khayyarahu baina ay yadhhaba ma'abi wa ammihi. Dan Nabi memberi pilihan. Jadi kata Nabi, saya tidak akan memaksa, nggak akan menahan-nahan juga. Kita beri pilihan kepada Zaid. Ya tentu tuh jemaah, kira-kira Zaid mau tak? Zaid, kau melo aku Rasulullah atau melo bapakmu? Kira-kira jenengan yang jadi Zaid pilih ndi? Ya pilih Rasul tuh, nyapa pilih bapak deh. Ya pilih Rasul. Maka Nabi memberi pilihan baina ayyadhhab ma'abihi wa ammihi. Silakan pergi bersama bapakmu atau pamanmu dan pamanmu, atau baina ayyabqa indahu, atau pilih bersama Nabi. Maka fakhtarahu alaihima. Maka Zaid memilih Nabi alaihima daripada bapak dan pamannya. Jelas ya? Wa inda idzin dhahaba Rasulullah sallallahu ilal mala'i min Quraisy. Sejak itulah Nabi langsung berbicara kepada pemuka Quraisy, wa qala ishhadu, saksikan wahai masyarakat, anna hada bni, bahwasanya Zaid sekarang jadi anakku. Yani anakku, dia yang jadikan anak angkat, warisan wa maurusan, dia mewarisi aku mewarisi dia. Wa dzalika qabla nubuwwah, dan itu terjadi kapan? Sebelum kenabian. Fakana yud'a Zaid bin Muhammad, sehingga dipanggillah atau dinamailah dia Zaid bin Muhammad. Ini yang enggak boleh nanti dalam Islam. Hatta jal Islam, sehingga datanglah Islam, wa abtalat tabanni, dan Islam membatalkan, tidak membolehkan mengadopsi dalam bentuk seperti adopsi jahiliyah. Paham maksudnya? Saling mewarisi, dinasabkan kepada bapak angkat, tidak boleh. Fadu'iya Zaid bin Haritsah, akhirnya dipanggil lagi menjadi Zaid bin Haritsah, bukan lagi Zaid bin Muhammad. Haulail arba'atu kulluhum, keempat orang ini, Khadijah, Abu Bakar, Ali dan Zaid, aslamu fi yaumin wahid. Mereka masuk Islam di hari yang sama. Ya, yauma umira Rasulullah bil indar, yaitu pada hari saat Nabi diperintahkan untuk berdakwah, wa qama bid'awati ila Allah, maka Nabi pun memulai berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Wa qad anna kullu wahidin minhum innahu awwalu man aslam, dan masing-masing mereka yang empat tuh, Khadijah, Abu Bakar, Ali dan Zaid, mereka juga masing-masing disebut yang mula-mula masuk Islam. Cuman dari sisi Khadijah dari sisi perempuan yang mula-mula masuk Islam, yang kedua Abu Bakar dari sisi grup orang tua, ya, Ali dari grup pemuda atau anak pemuda, yang Zaid dari sisi mantan budak. Jadi semuanya itu sama, semuanya berarti awal yang mula-mula masuk Islam. Ya. Summa nasyita li da'wah ila Allah Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian setelah itu Abu Bakar semangat dalam dakwah. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa sara as-sa'id al-ayman lin-nabi, sehingga Abu Bakar menjadi aiman, tangan kanannya Nabi, ya, fi muhimmati risalatihi. Muhimmat ini salah cetak, mu yang betul ya, mu yang di dhammah, muhimmati risalatihi, di dalam misi risalah beliau. Makanya banyak yang masuk Islam di tangan Abu Bakar, termasuk Utsman bin Affan. Pokoknya 10 sahabat yang masuk Islam tuh, yang mula-mula masuk Islam, yang jamin surga, ya, itu banyak yang masuk Islam di tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa kana rajulan afifan. Dan Abu Bakar ini adalah rajul yang afif. Abu Bakar afif itu yang memiliki kehormatan, ya. Afif itu yang di sini terjemahkan suci, jadi kurang pas ya. Jadi afif yang menjaga kehormatan, ya. Ma'lafan muhabbaban, yang dicintai,
ya, sahlan kariman, yang suka memudahkan, yang akhlaknya mulia, jawadan, yang dermawan, mu'azzaman, yang dihormati, ya, mu'azzaman, diagungkan, dimuliakan, a'laman nas bi ansabil Arab, orang Abu Bakar ini yang paling mengetahui tentang nasab-nasab bangsa Arab, wa akhbariha, dan sejarah bangsa Arab. Yaqsiduhu rijalu qaumihi li khuluqihi wa ma'rufihi, ya, yaqsiduhu rajul, ya, orang rijalun, yakni orang-orang banyak berdatangan dari kalangan kaumnya kepada Abu Bakar li khuluqihi wa ma'rufi, karena sebab akhlaknya beliau, karena sebab yakni ma'rufihi, jadi dikenal dengan kebaikannya beliau Abu Bakar, wa ilmihi, ilmunya beliau, wa fadlihi, dan kemuliaan beliau. Ini luar biasa ya, bagaimana Abu Bakar memiliki banyak keutamaan. Wa tijaratihi, jadi juga dikenal dengan tukang dagangnya, ahli dagangnya, wa judihi, kedermawanan, kebaikannya, wa husni muamalatihi wa mujalasatihi, dan bagusnya berinteraksi dan bersosialnya beliau Abu Bakar. Dan fadailal Islam, maka Abu Bakar mulai menyeru kepada Islam, man tawassama fihi al khaira, ya, orang yang tawassama fihi al khair, orang yang diketahui memiliki kebaikan. Abu Bakar ngajaknya dulu kepada orang-orang yang baik. Dan demikian kita dalam dakwah jemaah. Jadi antum kalau dakwah itu jangan dulu kepada preman dulu, jangan. Preman sudah jelas kan orang tidak benar gitu. Jangan, dakwahi dulu orang yang baik-baik supaya meluruskan akidahnya, luruskan pemahamannya agar dia memahami Islam dengan benar. Karena banyak orang Islam yang sekarang beramal dengan Islam yang keliru. Jadi kita ini katanya, ente ngapain dakwah orang Islam? Tuh dakwahi Yahudi, tuh dakwahi Nasrani, tuh dakwahi orang ateis. Kita bilang tidak. Yang rusak akidahnya juga banyak dari kalangan kaum muslimin. Lah, daripada mereka yang sudah jelas-jelas kafir, ateis, Yahudi jelas, justru yang paling berbahaya ketika orang Islam, umat Islam, namun tidak mencemarkan Islam, makan merusak Islam dari dalam. Ini harus kita benahi dulu. Itulah jemaah. Maka dakwah kita kepada kaum muslimin meluruskan akidah mereka yang rusak, yang menyimpang, pemahaman mereka dalam ibadah yang menyimpang. Ya, kepada mereka kita dakwahi dulu. Ya, termasuk nanti kepada orang-orang kafir. Itulah jemaah. Sebagaimana Abu Bakar, ya, fadailat Islam man tawassama fihi al-khair. Beliau menyeru kepada Islam kepada orang yang nampak ada ciri-ciri kebaikan, wasiqa bihi min qaumihi, ya, dan yang memiliki kepercayaan di kaumnya. Fajabahu jam'un, maka memenuhilah dakwah Abu Bakar segolongan dari min fudhala'in nas, orang-orang mulia di kalangan manusia di zaman itu. Di antaranya siapa? Fi muqaddimatim Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan masuk Islam dengan dakwahnya Abu Bakar. Tentu Utsman orang yang baik, ya, orang yang terhormat. Karena orang yang baik di jahiliyah nanti akan menjadi orang baik dalam Islamnya. Gitu loh. Jadi orang kafir pun ada yang baik-baik. Orang kafir yang dermawan, kafir yang rajin sedekah, kafir yang murah senyum, kafir yang baik akhlaknya. Banyak, karena akhlak itu ada yang sifatnya tabiat memang. Tidak harus Islam dulu berakhlak baik. Tabiat memang pembawaan lahir sudah murah senyum. Gitu loh. Makanya kita pelajari ikhwan. Kita yang sudah berislam namun akhlak kita nih kurang begitu baik. Sulit untuk senyum. Padahal kata Nabi, tabassumu li wajhi shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu Islam muslim itu sedekah. Maka kita nggak bisa sedekah duit, ya sedekah dengan senyuman gitu loh. Sering senyum ketemu orang walaupun tidak kenal. Ya. Ya ojo senyum dewek, ojo maksudnya. Ketemu orang, Pak, nggih Pak, monggo, Bu, nggih, monggo. Ini kita bagus tuh. Apalagi kita di Jawa ya. Di Jawa kalau papasan ada, yo, yo, itu bagus, cuman ojo yo aja, tapi apa? Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam, ben pundi, alhamdulillah bi khair, piye kabar, alhamdulillah, assalamualaikum, salam. Ini ndak mek, yo bagus itu, senyumnya bagus. Tapi coba kalau tambah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, salam. Iya Pak, yo ngarap dulu. Ya, itu bagus, teruskan.
itunya teruskan, tapi tambah dengan salam. Gitu. Salam, assalamualaikum, monggo, nggih monggo, jangan monggo tok salamin ndak. Monggo. Bahkan saya loh masuk Pak, beberapa kali di satpam, entah itu di beberapa instansi saya masuk atau masuk perumahan yang ada satpamnya, itu kadang kita sudah assalamualaikum, iya katanya dulu, di jawabannya iya satpami, padahal ya muslim kata aneh, ini ndak kita ndak terbiasa, ya. Assalamualaikum Pak, yo monggo yo, masya Allah. Ya, harusnya Waalaikumsalam. Hukumnya wajib loh jawab salam itu. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, tapi menjawabnya wajib. Coba, kalau yang jawab anak kecil gimana Pak? Kita salam kepada anak kecil. Assalamualaikum. Apa hukum jawab salam bagi anak kecil? Wajib? Pertanyaannya, anak kecil wajib tidak menjalankan syariat? Enggak, berarti anak kecil hukumnya juga sama, nggak dijawab pun nggak dosa dia karena anak kecil. Itu aja mah. Tapi anak kecil mengucap salam kepada antum yang dewasa, apa jawaban antum? Wajib, jangan asing takok salam yo arek cilik Ustaz. Yo masih arek cilik nih, jawabnya apa hukumnya? Wajib. Walaupun anak kecil mengucap salam, wajib. Ya. Tapi diantaranya Utsman ibn Affan al-Umawi. Lalu siapa lagi? Wa Zubair bin al-Awwam al-Asadi. Az-Zubair bin al-Awwam. Ya, siapa istrinya? Zubair. Asma binti Abi Bakrin. Ya, Asma. Asma ini dikenal wanita yang memakai niqab. Maka dalam sejarah Islam ada dua wanita yang memakai selendang yang tujuannya untuk menutupi dengan selendangnya bekas jejaknya supaya tidak ketahuan oleh orang. Yang pertama, Hajar Ummu Ismail, dia pakai selendang untuk menutupi dari pandangan atau dari kejaran Sarah. Karena Sarah cemburu. Ya, ketika Hajar, padahal Hajar itu pemberian dari Sarah, dihadiahkan kepada suaminya Ibrahim. Namun ketika dinikahi Ibrahim dan punya anak, Sarah malah cemburu. Walaupun nanti setelah itu akhirnya Sarah punya anak. Nah, jadi ibu-ibu teorinya kata para ulama nih, kalau istri nggak punya anak seperti Sarah itu susah punya anak, lama udah punya anak Sarah ya. Lalu ngasih hadiah kepada suaminya istri yang lain, lalu nanti punya anak, nanti istri tua itu juga nanti akan melahirkan punya anak. Sebagaimana Sarah. Maka ibu-ibu kalau susah punya anak, coba suami suruh kawin lagi kepada istri yang lain, lalu nanti suaminya ini punya anak, lalu istri nanti yang ini punya anak juga insya Allah. Itu diantara kalau ingin meniru Nabi Ibrahim AS. Ketika cemburu Sarah itu, akhirnya dia nggak mau lihat Hajar. Nggak mau lihat. Hajar itu kan budak perempuan pemberian dari Raja Mesir tadi. Ya. Lalu oleh Sarah budak ini dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim. Baik. Ketika lahir Ismail alaihissalam, Sarah nggak terima. Seolah-olah cemburu, akhirnya suruh menyingkir. Maka Sarah dibawa oleh Nabi Ibrahim, diletakkan di mana? Di lembah Bakah di Makkah al-Mukarramah. Nah, untuk menutup jejaknya pakai niqab. Yang kedua, Asma yang pakai niqab, yaitu dalam rangka ngantar makanan kepada Nabi dan Abu Bakar di Gua Sur agar tidak terlacak jejaknya nanti ke Gua Sur oleh orang musyrikin Quraisy. Maka dua wanita ini disebut Duniqaini, dua wanita yang memakai selendang yang dengan selendangnya agar menutup bekas jejaknya. Baik. Siapa lagi? Wa Abdurrahman ibnu Aufin Az-Zuhri. Abdurrahman bin Auf. Ini semuanya ini sahabat-sahabat mulia dan tiga orang ini termasuk di antara seluruh 10 sahabat yang masuk surga. Ya. Abdurrahman bin Auf seorang saudagar kaya. Ya. Seorang saudagar Abdurrahman bin Auf. Lalu siapa lagi? Wa Sa'd bin Abi Waqqas. Ini orang-orang mulia semuanya. Ya. Melalui tangan Abu Bakar dia masuk Islam. Wa Talha bin Ubaidillah At-Taimi, dan juga Talha bin Ubaidillah At-Taimi dari Bani Taim. Ya, ini masih satu kabilah dengan Abu Bakar. Abu Bakar dari Bani Taim. Kemudian bayyana lahum Abu Bakrin anhu al-Islam. Abu Bakar menjelaskan kepada mereka Islam. Wa tabihim ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan
Abu Bakar membawa mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aslamu jami'an. Lalu mereka semuanya masuk Islam. Nah, makanya Abu Bakar ini termasuk di antara sahabat yang memiliki keutamaan manusia paling utama setelah para nabi dan rasul. Manusia yang paling utama setelah para nabi dan rasul, karena banyak orang-orang hebat, orang-orang mulia masuk Islam melalui tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Summa tala haula aminu hadhil ummah. Kemudian tala berikutnya, tala di sini. Kemudian berikut dari mereka adalah yang masuk Islam aminnya umat ini, aminu hadil ummah, orang terpercayanya di antara umat ini. Dan ini gelar dari Nabi. Kata Nabi, wa aminu hadil ummah Abu Ubaidah Amr ibn al-Jarrah, yaitu Abu Ubaidah nama aslinya Amr. Jadi Abu Ubaidah itu kunyahnya Amr bin al-Jarrah. Lalu siapa lagi? Wa Abu Salamah ibnu Abil Asad, ya, yaitu Abu Salamah ibnu Abdil Asad. Lalu siapa lagi? Wa mar'atuhu Ummu Salamah, wal Arqam ibnu Abil Arqam, wa Utsman ibnu Mad'un. Utsman ibn Mad'un. Ini yang menarik tentang Utsman bin Mad'un, para jemaah, yakni ketika meninggal dia di Madinah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi meletakkan batu di kuburannya Utsman bin Mad'un. Lalu kata Nabi, ini batu aku letakkan sebagai tanda di mana nanti kerabatku meninggal dikuburkan di sini. Nah, jadi menunjukkan memberi tanda kuburan itu boleh, yang menunjukkan ini kuburan keluarga kita, supaya nanti kalau ada kerabat kita yang meninggal mau dikuburkan di situ misalnya, itu boleh. Tapi tidak boleh dengan ditulisi nama, nggak boleh. Jelas ya, ya? Adapun menulis di kuburan nama kah, tanggal lahir, tanggal wafat, apalagi biografi nantinya, ya jemaah, ya, bahwa ini dulu bisa terbang, bahkan ini punya karomah 7.000 karomah. Oh, paling bahaya nanti. Dibangun nanti kuburannya, lalu didatangi nanti, disebut di situ Mbah Brewok misalnya. Oh, bahaya jemaah. Akhirnya jadi kuburan keramat nantinya. Jadi tidak boleh ditulis-tulisi. Sehingga orang datang, ini kuburan siapa? Itu repotnya. Maka ketika ditulislah kuburan, disebutkan misalnya Habib Fulan, padahal mungkin bukan Habib, atau disebut Syekh apa misalnya, Syekh Kanuragan ini bisa itu, Syekh Sakti Mandraguna ini. Akhirnya yang jauh-jauh pada datang ke situ untuk ngalap berkah. Maka boleh memberi tanda, ya, boleh dengan cat, boleh, ya. Ini boleh memberi tanda kuburan dengan cat, dicat misalnya warna ada oranyenya, ya. Tapi ini KB oranye ya repot ya cuma, tapi ya beda lah, warna apa yang beda. Intinya memberi tanda saja. Kalau itu kuburan keluarga kita, nah, itu dibolehkan. Sebagaimana Nabi memberi tanda, ada meletakkan batu sebagai tanda di kuburan Utsman ibnu Mad'un. Wa akhawahu Qudamatu wa Abdullah ibn Mad'un, dan juga dua saudara Utsman bin Mad'un, itu Qudamah dan Abdullah bin Mad'un. Wa Ubaidah bin al-Harith ibn al-Muttalib ibn Abdi Manaf. Demikian pula Ubaidah bin al-Harith bin al-Muttalib bin Abdi Manaf, masih seketurunan dengan Nabi. Jadi inilah mereka-mereka yang awal masuk Islam. Siapa lagi? Wa Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Sa'id bin Zaid bin Amr. Wa imra'atuhu, dan istrinya Fatimah bintul Khattab. Jadi Zaid bin Amr bin Nufail, ya, ini menikah dengan Fatimah, saudaranya Umar. Ya, saudarinya Umar bin Al-Khattab, yani ukhtu Umar bin Al-Khattab, saudarinya Umar. Wa Khabbab bin Al-Arat, wa Ja'far ibn Abi Talib, wa mar'atuhu Asma bintu Umais. Ya, istri siapa maksudnya? Istrinya Ja'far. Jadi Ja'far bin Abi Talib punya istri namanya Asma bintu Umais, yang ketika meninggal Ja'far nanti dinikahi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, Asma bintu Umais. Wa Khalid bin Sa'id bin As, wa Hatib ibn Haris, dan istrinya Fatimah bintul Mujallal. Wa akhuhu Hattab bin Haris, wa mar'atuhu, dan juga istrinya Hattab, yaitu Fuqaihah bintu Abi Auf. Fuqaihah bintu Abi Auf. Wa Nu'aim ibnu Abillahi Abi Usaid,
Ini bukan Asid ya, Usaid. Usaid An-Naham. Ya. Dan haula kulluhum, dan mereka semuanya Quraisyiyun, bangsa Quraisy kabilahnya. Min butuni wa afkhadin syatta min Quraisy, yang tersebar di berbagai di berbagai kabilah dan keluarga besar Quraisy. Itulah diantara orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Wa min as-sabiqina al-awwalin al-Islam min ghairi Quraisy. Sekarang yang mula-mula masuk Islam selain Quraisy diantaranya Abdullah ibn Mas'ud al-Hudhali. Jadi Ibnu Mas'ud ini orang Mekah tapi bukan Quraisy, sukunya Hudhali. Ya. Mas'ud bin Rabi' al-Qari. Mas'ud bin Rabi' al-Qari, bukan Quraisy. Abdullah bin Jahsh, ya, bukan Quraisy, dan saudaranya Abu Ahmad ibn Jahish, yakni Abu Ahmad bin Jahash. Lalu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ini orang Romawi, namun sukses jadi pedagang di Mekah. Suhaib, ketika dia hijrah ke Madinah, itu orang-orang Mekah kafir Quraisy itu melarang Suhaib hijrah dengan membawa harta. Kalau kamu hijrah menemui Muhammad, silahkan, hartamu tinggalkan di Mekah. Kamu dulu datang dari Romawi, miskin ke Mekah, sudah kaya raya di Mekah, kamu mengambil harta enak saja kamu. Jangan, kau pergi ke Madinah nggak apa-apa, tapi tinggalkan hartamu. Dan Suhaib, dah apa-apa, cuman harta, nggak ada apa-apanya bagiku. Tinggalkan cuma. Jadi Suhaib meninggalkan seluruh hartanya, bayangkan. Ya, rumahnya, mobil mewahnya. Ya mobil mewah yang ono, ya onta mewah lah ya. Onta mewahnya, ya korboy, segalanya pokoknya ditinggalkan, duitnya, emasnya, peraknya, tinggalkan. Maka ketika sampai di Madinah, apa kata Nabi? Inilah pedagang yang untung, yakni Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Lalu siapa lagi? Ammar ibnu Yasir Al-Ansi. Jadi Ammar ini bukan Quraisy, tapi di Mekah dia. Wa abuhu Yasir, dan bapaknya Yasir. Wa ummuhu, juga ibunya Sumayyah. Bahkan Sumayyah ini adalah wanita pertama dalam Islam yang darahnya menetesi bumi. Jadi artinya darah syahid dalam Islam yang pertama kali, darahnya siapa? Darahnya Sumayyah, Ummu Ammar, yang dibunuh oleh orang kafir Quraisy karena sebab keimanannya. Maka Masya Allah para jemaah ya, 3 orang ini, ya Sumayyah, ya suaminya yaitu Yasir, ya anaknya Ammar, 3 ini disiksa oleh orang-orang musyrikin Quraisy, dan Nabi lewat, mereka sedang dihimpit dengan batu, mereka dipukuli sampai Sumayyah ditusuk dengan tombak sampai berdarah, darahnya muncrat ke muka bumi, di tanah, di bumi. Nabi, subhanallah, Nabi nggak bisa berbuat apapun. Nabi hanya mengatakan, isbiru ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Kata Nabi, sabar, wahai keluarga Yasir, sabar, karena janji Allah kepada kalian adalah surga. Mek gitu tak cuma. Makanya kita kalau ada hadis ya, siapa yang sholat ini maka balasannya surga. Kita biasa ngomong apa? Ustaz, mek surga tok. Loh, surga kok mek? Mek ku mek 1000, mek 2000. Surga kok mek? Lawang Ammar bin Yasir disiksa, digebuki, dihimpit batu. Apa yang dia janjikan Nabi? Surga. Lu kita cuman sholat yang enak, ya senang. Sholatnya pakai AC, yo enak, yo empuk, karpet, yo enak sholat. Lalu dijanjikan surga. Loh, Ammar bin Yasir, Sumayyah, Ummu Ammar, Yasir, disiksa mereka. Apa janjinya Nabi? Isbiru fa inna mau'idakumul jannah. Sabar, karena janji Allah kepada kalian surga. Ini luar biasa. Jadi surga itu, kalau para sahabat dijadikan surga, langsung jemaah. Ketika perang, ada sahabat yang, ya Rasul, saya mati, sekarang mati, apa janjinya kepada saya? Kata Nabi, surga. Langsung jemaah, kurma belum habis di mulutnya, langsung berangkat, langsung lari sambil dibawa senjatanya, lalu mati di medan perang. Jadi begitu dengar surga itu langsung sahabat rebutan. Kalau kita apa? Allah mek surga, loh mek kalau kita ini jemaah. Jadi beda sekali kita dengan para salaf dahulu. Ya, baik. Wa mimman sabaqa ilal Islam. Ini jam berapa? Taib. Wa mimman sabaqa ilal Islam minan nisa min ghairi ma taqaddam dzikruhun. Di antara yang mula-mula masuk Islam dari golongan wanita selain yang disebutkan di atas adalah Ummu Aiman.
Siapa nih Ummu Aiman nih? Barakatul Habasyiyah. Siapa dia Ummu Aiman? Dia maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadanatuhu. Dia adalah maula, mantan budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia yang memelihara pengasuh pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman. Ingat, siapa yang menyusui Nabi, yang paling pertama siapa, berikutnya siapa. Itu harus kita hafal hal gitu. Lalu siapa hadonah Nabi yang merawat, mengurusi Nabi, diantaranya Ummu Aiman. Kemudian wa Ummul Fadl Lubabah Al-Kubra bintul Haris Al-Hilaliyah. Ummul Fadl dia. Namanya Lubabah Al-Kubra bintul Haris. Jadi tiga wanita ini ya jemaah, Lubabah bintil Haris, Maimunah bintil Haris, ya. Itu adik kakak dengan istri Nabi, Lubabah, yang nanti punya anak namanya Ibnu Abbas, Ummul Fadl. Nah, Al-Fadl ya bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Lalu satu orang lagi ibunya Khalid bin Walid. Jadi tiga ini ya beradik kakak tuh. Yang pertama ibunya Khalid bin Walid, yang kedua ibunya Ibnu Abbas, yang ketiga ibunya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang istri Nabi? Maimunah bintil Haris. Wa Asma bintu Abi Bakr As-Siddiq, dan juga di antara wanita adalah selain yang disebutkan di atas Asma putrinya Abu Bakar. Siapa suaminya tadi? Az-Zubair bin Al-Awwam. Wa qad urifa haula al-aqdamun. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu telah dikenal, ya. Man aslama ma'hum, dan juga siapa yang masuk Islam bersama mereka dikenal, digelari, ya, urifa haula'i al-aqdamun. Mereka diketahui atau dikenal orang-orang yang mula-mula dan yang berislam bersama mereka bila qabis sabiqin al-awwalin. Digelarinya apa? Ini gelar yang mulia, as-sabiqunal awwalun. Allah sebutkan dalam Al-Quran, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar, gitu ya. Jadi mereka yang mula-mula Islam. Nah, siapa yang tidak mula-mula Islam diantaranya? Amr bin Al-As tadi, Khalid bin Walid. Itu masuk Islamnya setelah Hudaybiyah. Jadi enggak termasuk dapat gelar ini. Gitu loh, tidak termasuk as-sabiqun awwalun. Jadi lambat masuk Islamnya. Lambat, walaupun punya keistimewaan, tapi tidak seperti mereka yang ikut perang Badar, yang ikut perang Uhud, yang ikut perang Khandaq, ikut peperangan bersama Nabi di awal-awal Islam. Wa yadharu ba'da tatabu'i wal istiqra, dan nampak setelah diteliti dan diamati dengan pengamatan, anna adada man qila fihi, bahwasanya di antara jumlah sahabat yang dikatakan termasuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun, atau dikatakan anhum minas sabiqinal awwalin, yasilu sampai kepada berapa? Ila mi'atin wa salasina sahabiyan takriban. Yani yang disebutnya dengan as-sabiqunal awwalun katanya mencapai kepada jumlah 130 sahabat, ya. Berapa? 130 orang sahabat. Total sahabat 124.000 jemaah. Jadi ketika Nabi wafat, jumlah sahabat pada saat itu 124.000. Yang ikut di Haji Wada itu sekitar 100.000 lebih. Ya. Jadi di Haji Wada hampir seluruh sahabat ikut. Maka Nabi berpidato di padang Arafah di hadapan sahabat yang total 100.000. Bagaimana pakai mic-nya gimana? Coba, mic-nya, speakernya gimana? Jadi ternyata disampaikan oleh orang yang suaranya lantang, sampaikan ke belakang, sampaikan ke belakang, sampaikan ke belakang. Begitu dulu kalau ngaji. Imam Ahmad bin Hanbal itu kalau ngaji di lapang, itu yang hadir 20.000. Coba, yang hadir. Imam Ahmad menyampaikan hadis. Bagaimana caranya? Nggak ada mikrofon, nggak ada seperti ini, nggak ada streaming YouTube, bisa di belakangnya pada nonton streaming, nggak ada. Bagaimana caranya? Ya ini disampaikan sambung menyambung ke belakang. Misalnya, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, terus. Qala Rasulullah. Begitu. Jadi demikian sulit dulu belajar itu.
Dan dulu saking semangatnya, karena yang hadir itu ribuan jemaah, ada penuntut ilmu di antara murid-murid para imam itu sampai harus ngencingin dulu tempatnya. Tempatnya dikencingin dulu supaya orang nggak ada duduk di situ. Rebutan. Kita sekarang mana kosong nih, Masjid Zaitun kosong ini mau berapa ya, walaupun sudah di-share. Makanya cuma antum men-share saja itu sudah dapat pahala. Ya. Dan yang hadir ke majlis ilmu seperti ini, walaupun di sini ngantuk, nanti tidur baca doa mau tidur, bismika, Allahumma ahya wa amutu, tetap kalau hari dapat berkah, diampuni dosa-dosa oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah SWT. Walaupun dari awal sampai selesai ustadz yang ngaji, sampai ustadz baca doa kafaratul majlis, tidak dengar sama sekali karena tidur, tetap dapat berkah. Itu ngaji. Jadi bisa aja kita nonton streaming tapi nggak dapat berkah itu. Jadi harus hadir ke majelis, hadir langsung di majelis ilmu, walaupun nanti nggak dengar, walaupun nanti tidur, nggak masalah, lumayan daripada di rumah. Apalagi ada streamingnya tuh jemaah. Jadi nanti sekarang bismillahirrahmanirrahim wa amutu tidur, nanti di rumah lihat streamingnya, itu juga boleh dengan seperti itu. Tapi moso dibolehkan yo sampean yo, ya tentu jangan ditiru, ini bagi yang sudah berpengalaman saja ini. Ya. Jadi tetap kalau bisa ya mendengarkan gitu jemaah. Mendengarkan karena akan mendapatkan faedah, selain berkahnya dapat juga faedah ilmu. Walakin la yu'rafu bidiqqah. Ini kan hanya takriban itu kurang lebih. Namun tidak diketahui bidiqqah dengan pasti annahum aslamu, bahwasanya mereka masuk Islam qablal jahri bid'awati aw ta'akhkhara islamu ba'dihim ilal jahri biha. Namun tidak diketahui secara pasti apakah mereka masuk Islam sebelum dakwah terang-terangan atau ada sebagian yang masuk Islam agak lambat ya kepada atau setelah sampai kepada dakwah secara terang-terangan. Bisa jadi ada sebelum atau bisa jadi setelah. Ini enggak pasti, yang penting inilah yang mula-mula masuk Islam. Tapi pada zaman ini cukup, insya Allah nanti masuk kepada ibadatul mu'minin wa tarbiyatuhum. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan poin penting tentang sujud sahwi kemarin. Ibu-ibu, kalau kita kelebihan sholat, bab kelebihan, tolong perhatikan. Kalau kita kelebihan, misalnya kita sholat duhur, harusnya duduk tahiyat akhir, keempat malah naik ke rakaat kelima. Ketika di posisi berdiri di rakaat kelima, kita ingat, atau ada orang yang mengingatkan, atau imam yang mengingatkannya siapa? Makmum. Jadi 3 kemungkinan. Kita ingat sendiri, atau ada yang ingatkan orang lain di luar sholat. Ya, mungkin ibu sedang sholat, anaknya ingatkan. Anaknya enggak sedang sholat, tapi anaknya tahu harusnya duduk tahiyat akhir. Tapi kok ibu malah berdiri. Maka kata anaknya, bu, sampean kelima itu keliru, sampean duduk. Baik. Atau makmum. Kalau makmum bilang apa? Kalau imamnya keliru, subhanallah. Nah, ketika kita ingat atau diingatkan di posisi rakaat kelima, wajib kita turun duduk tahiyat akhir tanpa takbir. Jelas? Tanpa takbir. Kenapa tanpa takbir? Wong sholat kita sudah lebih. Nanti kalau takbir ya tambah lebih juga takbir nanti. Maka haram kalau kita lanjutkan sholat, menyempurnakan sampai selesai 5 rakaat. Cuman kasusnya Nabi sholat duhur 5 rakaat itu sampai selesai. Lah para sahabat memang tidak mengingatkan. Sahabat tidak mengingatkan. Kenapa sahabat tidak mengingatkan? Karena sahabat berpikiran jangan-jangan memang sholatnya berubah. Karena wahyu Pak sedang turun. Makanya ketika sahabat tanya, ya Rasulullah, hadatsa syai'un fi shalah? Ya Rasul, apakah ada sesuatu yang keliru dalam sholat? Kata Nabi apa? Engkau sholat 5 rakaat ya Rasul. Engkau sholat kurang ya Rasul. Engkau sholat begini ya Rasul. Engkau sholat begitu ya Rasul. Apa kata Nabi? Idza hadatsa syai'un fi shalah fa akhbartukum. Kalau memang ada perubahan dalam sholat, pasti saya kabarkan. Innama ana basyarun ansa kama tansaun. Tapi saya tadi itu ya saya manusia, saya lupa. Maka fa idza nasitu fadzakiruni.
Maka kalau saya lupa, ingatkan saya, kata Nabi. Nah, jadi kasusnya Nabi sampai salam selesai memang 5 rakaat. Tapi memang tidak diberitahukan oleh sahabat kecuali setelah salam itu. Ya jemaah. Nah, kalau kita, ya kalau ingat ya jangan nunggu sampai salam selesai. Ketika kita ingat, wajib kita segera turun untuk duduk tahiyat akhir. Lalu nanti salam, setelah salam nanti sujud sahwi 2 kali sujud, lalu nanti tutup dengan salam lagi. Jelas ya Ibu? Maka kalau penjenengan ibu-ibu sebagai makmum, lalu imam yang naik ke rakaat kelima, maka ibu-ibu tepuk tangan begini, bapak-bapak baca apa? Subhanallah, dan tidak boleh ikut imam. Paham di sini? Tapi kalau imamnya lupa tahiyat awal, kalau sudah kadung posisi berdiri, imam lupa tahiyat awal dan sudah kadung posisi berdiri, kemarin bahasan dulu apa harusnya yang dilakukan makmum? Ayo masuk lali. Aku takut ibu-ibu sih. Bu, nek imam keliru, lali imam dak tahiyat awal, tapi wes kadung imamnya ancek berdiri. Taib, kita bilang apa? Subhanallah, karena imam keliru enggak tahiyat awal. Lalu kita ini loh berdiri atau mokso imam. Imam turun, ayo imam. Piye? Dulu masuk lali. Al jawab, imam tidak boleh lagi balik dan makmum harus ikut bersama imam berdiri. Berarti salahnya imam diikuti. Nah, tapi kalau imam lebih apa tadi? Lebih rakaat, taat imam tidak, makmum tidak boleh. Tapi duduk, baca tahiyat akhir, lalu kalau imamnya balik, walhamdulillah, imamnya balik, duduk. Tapi imamnya ngeyel, terus sholat jarno. Kita duduk nunggu apa? Imam jarno, imam sholat. Sampean delok, ya ojo didelok sih. Ya sampean tahiyat, melihat kemana tahiyat? Kalau kita sholat, Bapak Ibu, yang hadisnya sahih dalam masalah memandang itu adalah hanya hadis itu ketika kita duduk dan tasyahud, maka pandangan kita tidak lebih dari arah telunjuk kita. Tapi kalau sedang berdiri, melihat kemana biasanya? Kalau sedang berdiri, kemana? Ada hadis melihat ke tempat sujud, namun itu hadisnya dhaif. Hadis Anas bin Malik. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita sedang berdiri sholat itu, kemana saja yang penting kita khusyuk, mau ke depan, mau kemanapun, yang penting tidak boleh ke atas. Nggak boleh, haram hukumnya. Bisa jadi kita dibutakan, nggak kembali lagi pandangan kita. Tapi kalau ke depan boleh. Lu mana dalil ke depan? Mana dalil ke depan? Para sahabat pernah ditanya, kaifa ta'lamun qira'atan Nabi? Bagaimana kalian tahu Nabi membaca surat? Nabi baca Al-Quran ketika sholat di Syria, duhur, asar. Ya tanya mah, gimana kalian tahu? Kata sahabat, bittirabi lihyatihi. Saya tahu Nabi baca ya jenggotnya Nabi gerak-gerak. Berarti nek jenggot Nabi gerak, sahabat ini dilihat kemana cuma? Nek sahabat lihatnya ke bawah gini, jenggot Nabi kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Berarti sahabat jadi masalah lihat kemanapun boleh. Kalau di depan ada gangguan, ya kita lihat ke bawah. Kalau tidak ada dan saya khusyuk depan, tafadhol. Ke bawah juga boleh, ke depan boleh. Karena hadis yang harus ke tempat sujud hadis dhaif. Namun kalau duduk maka ke isyarat. Gitu loh jemaah. Jelas ya? Di depan ada gangguan. Ada gambar, ada buku, ada kaligrafi, ya tentu kita jangan ke situ lihatnya. Atau di sholat di tempat terbuka, sholat Id, di depan ada gangguan, apa itu? Ya orang lalu lalang, akhwat lewat-lewat misalnya, kita tunduk. Atau di masjid ada buku, makanya nggak boleh lo takmir naruh buku di depan, nggak boleh, mengganggu orang sholat nantinya. Perpustakaan di sini kan buku, judulnya Kiat Sukses Poligami, dibaca aja mah misalnya. Terus apa?
Nanti tak baca ini buku ini ketokane apik Bu. Akhirnya enggak khusyuk salatnya gara-gara ada buku. Maka buang perusakan di belakang masjid situ. Enggak boleh di depan, ganggu. Jadi masjid depan tuh polos kayak gini. Atau kaligrafi yang meringkal-meringkal hurufnya itu, nanti orang lagi sholat, iki opo lam lelam opo ya gitu tata. Jelas ya? Jadi kembali, kalau imam kelebihan, makmum nggak boleh ikut. Duduk, nanti nunggu salam bersama imam. Nanti setelah salam ingetin imamnya. Ya, maka nanti sujud sawi bersama imam. Kapan sujud sawi kalau kelebihan? Hah? Kapan? Setelah salam. Nah, cukup ya. Demikian apa yang kita bisa bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Monggo yang datanya 11. Monggo ibu-ibu yang tanya. Enggak ada. Bapak, monggo Pak. Masalah makam atau kuburan, berarti dikatakan cuma hanya meletakkan batu saja. Ya. Bagaimana dengan kucing? Ya nggak boleh semua, nggak boleh membangun kubur, nembok kubur itu nggak boleh Pak. Tapi kalau nembok karena ada hajat boleh. Misalnya ini kuburan, tanah ini suka banjir, sehingga kalau nggak ditembok akan hilang kuburan, maka boleh ditembok. Tapi kalau tidak aman, nggak boleh ditembok. Paling kita tinggikan 1 jengkal. Imam Syafi'i mengatakan 1 jengkal aja tinggikan. Lalu kasih tanda kalau itu kubur, batu atau nisan di kita boleh sebagai tanda itu kuburan dan ma'rufnya, tapi tidak boleh diberi nama. Fulan, fulana, ya. Ya boleh. Nah, monggo, cukup. Ayo. Ya, jadi Rasul punya nasab enggak gitu ya? Atau gimana? Ya justru disitulah yang aneh. Di dalam kalangan bangsa Arab dan kita juga, bahwa yang namanya nasab itu kemana? Dari bapak. Maka kalau anak nggak punya anak laki-laki, ya nggak bisa, dia nggak akan punya nanti anak keturunan. Karena anak perempuan itu nanti nasab anaknya kepada siapa nanti? Bapaknya, ke menantu kita gitu Pak. Sekarang anak Nabi semuanya meninggal, dan ini hikmahnya supaya Nabi itu memang tidak punya nasab laki-laki yang nanti akan diagungkan, dimuliakan, justru ditutup oleh Allah. Maka anak Nabi semuanya meninggal, dan ada yang hidup sampai beranak-anak, itu juga anak perempuan. Maka berarti nasabnya bukan kepada Nabi, tapi kepada Ali bin Abi Thalib. Fatimah kan punya anak Hasan dan Husain, nanti kepada Ali gitu loh jemaah. Justru itu makanya Nabi dihina oleh orang-orang Arab Mekah dulu sebagai abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Kenapa disebut abtar? Yang putus, yakni putus nasabnya, dihina, putus nasab, itu aja Nabi SAW. Dan itu karena hikmah, supaya jangan sampai ada anak laki-laki Nabi yang diagungkan, dimuliakan sebagai garis penerusnya Nabi, justru sengaja. Maka sekarang yang ngaku anak keturunan Nabi, turunan dari mana maksudnya? Turunannya berarti kepada siapa? Ali bin Abi Thalib, sudah, bukan kepada Nabi. Memang nanti namanya Ali kan ahlul bait, gitu loh jemaah. Ali itu ya ahlul bait, kan ahlul bait itu adalah setiap keturunan Bani Hashim atau Hashim, anak keturunannya disebut Bani Hashim. Hashim itu kakek Nabi kedua. Yani Hashim itu bapaknya Abdul Muthalib. Sudah kita bahas di sini kan, bapaknya Abdul Muthalib. Ya, Al-Muthalib kakeknya Nabi. Jadi setiap turunan Hashim yang muslim itulah ahlul baitnya Nabi. Gitu loh jemaah. Jadi kalau dinisbatkan turunan Nabi, tidak ada. Nabi tidak punya anak laki-laki yang punya anak. Anak-anak Nabi itu yang perempuan itu yang punya anak kan. Baik dari siapa namanya, anaknya siapa, Zainab, atau anaknya dari Fatimah, ya. Adapun dari yang lain cuma mati meninggal ketika kecil, ya. Nah, oleh karena itu, kalaupun mau disebut ahlul bukan anak cucu Nabi, tapi ahlul bait itu aja, karena dari Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain dan seterusnya. Jelas Bu ya? Nah. Dulu tidak ikut waktu pembahasan sujud sahwi. Tempat sujud sahwi 2, sebelum atau setelah salam. Jadi adanya di akhir salat. Jelas ya, Mas? Makanya kalau ada makmum yang masbuk tapi enggak ikut salahnya imam,
atau makmum yang masbuk ikut salahnya imam. Maka makmum yang masbuk ketika imam sujud sahwi sebelum salam, maka makmum yang masbuk dan ikut salahnya imam ya artinya makmum masbuk di rakaat kedua masuk, ya kan? Rakaat ke satu dia nggak ikut imam kan? Di rakaat kedua kan masbuk. Terus imam rakaat dua ini salah, mungkin lupa tahiyat awal. Taib. Makmum yang masbuk tentu ikut salah bersama imam kan? Taib. Kalau imam sujud sawi sebelum salam, maka yang masbuk tadi ikut sujud sawi. Tapi kan nanti ketika dia selesai sholat, menyempurnakan sholat, nanti sebelum salam harus sujud sawi lagi. Kenapa dia sujud sawi lagi? Sujud sawi yang pertama bersama imam, ketika imam sebelum salam, masbuknya kan harus menyempurnakan sholat. Nah, si masbuk ini sujud sawi bukan pada tempatnya. Karena sujud sawi adanya di akhir sebelum salam. Dia kan belum salam. Kok sudah sujud sawi? Kenapa sujud sawi saat itu? Ya karena melo imam, karena imam harus diikuti. Nggak boleh imam nggak diikuti, harus diikuti. Makanya sujud sawi pertama hanya sekedar ngikut imam saja. Nanti dia sempurnakan serokat lagi. Nanti sebelum salam dia sujud sawi lagi. Itu sendirian makmum tuh yang masbuk, karena ini sebagai sujud sawi bagi dia ketika salah bersama imam. Jadi sujud sawi sebelum atau setelah salam. Nah, kapan sebelum, kapan setelah, kaedahnya ada di. Tapi nanti saya PDF-nya saya kirim ke panitia, nanti di-share ya ke jamaah, supaya tahu hadisnya, dalilnya, kenapa sebelum, kenapa sesudah salam, ya, dan juga kajian di ini juga ada, sudah dibahas insyaallah tentang sujud sahwi. Cuman tadi saja penting yang belum saya sampaikan dulu adalah ketika kalau imam kelebihan kita nggak boleh ikut, kita duduk aja nunggu sampai imam selesai baru kita bareng. Nanti saya beritahu imamnya, sudah tadi subhanallah kan, cuman barangkali imamnya tidak sujud sahwi, kita beritahu Pak Imam sujud sahwi, karena tadi jenengan sholat 5 rakaat. Baru nanti sujud sawi bersama imam. Jelas ya? Nah, kalau sujud sawi kelebihan sudah kadung salam, Bapak Ibu, itu langsung duduk aja. Jangan berdiri dulu. Jadi kalau sujud sawi setelah salam dan sudah selesai sholatnya ya, sudah 5 rakaat kelebihan, langsung saja gini, ya. Langsung saja gini, lalu takbir, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, lalu Allahu Akbar bidzikri ya. Lalu Allahu Akbar 2 kali kan ya. Lalu langsung akhir begini tanpa tahiyat lagi, langsung tanpa nunjuk juga, langsung assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tidak berdiri dulu baru sujud sawi, enggak. Kalau sujud sawi kita sudah selesai 5 rakaat misalnya. Jelas ya? Nah, dan itu ada rinciannya, kaidahnya ada. Tapi cukup demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi Bapak Ibu yang nanya? Sudah? Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.